Halo Sobat Film, kalian pernah gak sih nonton kartun favorit dan kepikiran kok bisa ya dibuat kayak gini? Nah, hari ini kita bakal mundur jauh ke masa lalu, ngulik awal mula gimana sih animasi dibuat dan dari mana asal-usulnya. Yuk kita bahas. Kita mulai dari tahun 1908. Dunia animasi saat itu sangat sederhana. Belum ada komputer, belum ada suara, belum ada warna. Tapi ada satu karya penting bernama Phantasmagorie. Film ini dibikin dari sekitar 700 gambar yang dibikin manual satu persatu. Hasilnya, tokoh manusia lidi yang bisa berubah jadi bunga, gajah, benda random, pokoknya absurd banget. Tapi inilah yang bikin gambar ini dianggap sebagai salah satu animasi pertama di dunia. Teknik dasarnya cuma dari gambar, difoto ratusan kali dan berakhir menjadi animasi. Meski sederhana, ini fondasi dari semua animasi modern. Lanjut ke tahun 1919, muncul karakter legendaris yakni Felix the Cat. Felix itu simple tapi ekspresif, matanya gede, bentuknya lucu dan warnanya hitam putih. Felix bisa melepas ekornya dan dipakai sebagai alat. Dunia kartunnya random tapi kreatif. Felix pernah menjadi fenomena global yang pernah ada di komik, poster, jadi merchandise, dan tampil di bioskop. Dia adalah bintang viral sebelum ada internet. Lanjut ke tahun 1928, dunia animasi berubah total. Disney merilis Steamboat Willie, debut Mickey Mouse, dan ini adalah animasi pertama yang sinkron dengan suara. Bayangin pada zaman itu kartun bergerak diiringi musik yang pas banget yang membuat penonton langsung terpukau. Inilah awal dari era industri animasi besar. Dari sini, kartun bukan lagi hiburan kecil, tapi jadi tontonan utama di bioskop. Lalu kita masuk ke era Golden Age. Golden Age adalah masa paling keren dalam sejarah animasi. Studio-studio bersaing bikin kartun terbaik. Setiap minggu, bioskop muter kartun baru, jadi animator harus bekerja cepat tapi tetap kreatif. Ada beberapa gaya yang dominan seperti Disney dengan gaya yang halus dan indah. Disney fokus pada detail, gerakan lembut, musik besar, dan cerita emosional. Mereka membuat animasi terlihat elegan dan hidup. Yang kedua yakni Warner Bros. Yang memiliki gaya yang cepat, liar, dan sarkas. Warner dikenal dengan humor cepat, dialog cerdas, kejar-kejaran absurd, dan karakter yang suka ngerosting. Kartunya lebih edgy, lebih satir, dan super lucu. Yang ketiga yakni MGM, yakni ahli komedi fisik. MGM mengandalkan humor slapstick, timing presisi, dan aksi tanpa banyak dialog. Mereka fokus bikin tawa dari gerakan dan situasi. Yang terakhir yakni Fleischer yang eksperimen. Fleischer pakai teknik rotoscoping, yakni menggambar dari aktor nyata, visual yang surreal, dan gaya yang lebih dewasa. Era ini melahirkan gaya animasi yang masih kita kenal sampai sekarang. Masuk di era televisi. Ketika TV masuk ke rumah-rumah, semuanya berubah. Produksi animasi harus lebih murah dan lebih cepat. Studio mulai bikin kartun khusus TV yang episodenya pendek dan gaya gambarnya lebih sederhana. Golden Age bioskop akhirnya menurun, tapi animasi TV justru berkembang besar-besaran. Walaupun era klasik udah lewat, warisannya masih hidup sampai sekarang. Dengan teknik komedi yang cepat tapi masih dipakai di kartun modern, prinsip animasi Disney yang masih dipakai semua animator dunia, eksperimen Fleischer yang menjadi dasar animasi surreal, dan timing MGM yang jadi dasar komedi fisik. Bahkan teknologi animasi 3D sekarang pun masih mengikuti banyak prinsip dari zaman ini. Kartun lama mungkin terlihat jadul, tapi pengaruhnya sangat luar biasa. Tanpa mereka, industri animasi modern gak akan seperti sekarang. Nah, itu dia perjalanan animasi dari tahun 1908 sampai era keemasan. Segitu aja penjelasan dari aku. Bye!